Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak begitu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, beserta Allah telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan wahyunya yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disampaikan kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan satu pun. Alhamdulillah, semuanya telah tersampaikan. Karena sifatnya Rasulullah SAW adalah sifat jujur, sifat amanah. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pendalaman materi tentang dalil tentang berperilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Di Indonesia ataupun di negara-negara lain, agama merupakan ajaran, keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada banyak agama yang dianut oleh manusia di dunia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, seorang muslim wajib mempercayai bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu satu. Apa itu? Yaitu agama Islam. Hanya agama Islam saja yang diakui oleh Allah. Walaupun bermacam-macam banyak agama, model-model agama, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah macam-macam menyembah matahari, menyembah langit, menyembah bintang. Tapi yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ya, alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam. Ini agama Islam ini dan iman ini adalah merupakan kenikmatan terbesar di antara kenikmatan-kenikmatan yang lain. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keislaman kita sampai ajal kita menjemput, sampai di liang lahat, sampai nyawa kita keluar dari jasad kita, kita masih tetap dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut sesuai dengan kandungan surat Al-Imran ayat ke-19. Meskipun demikian, setiap muslim dianjurkan bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Bertoleransi dan menghormati perbedaan merupakan salah satu perintah dalam syariat Islam yang wajib dipatuhi. Perintah tersebut telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali. Adapun dalil tentang perilaku toleransi dan menghargai perbedaan, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang membahas berbagai aspek dalam kehidupan manusia.
Salah satunya aspek kehidupan sosial yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Adapun Al-Quran dan hadis memuat ketentuan bagi umat Islam untuk dalam menghadapi perbedaan, baik perbedaan fisik, perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan, maupun perbedaan lain-lainnya. Berbagai perbedaan tersebut dapat disikapi dengan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Di antara dalil yang menjelaskan perilaku bertoleransi diantaranya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ayatnya berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu yang di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Di antara lain ada di surat Al-Kafirun mulai dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat ke-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Al-Quran surat Al-Kafirun. Di antara hikmah surat Al-Kafirun ini, tidak ada paksaan untuk orang menganut agama Islam. Tidak ada rasa paksa. Kalau kamu mau ikut atau berpaham dengan agama Islam, silahkan. Kalau kamu tidak mengimani atau tidak mempercayai agama Islam, terserah. Yang penting Rasulullah sudah menyampaikan banyak sekali dalil-dalil yang menyampaikan bahwasanya agama Islam saja yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama Islam mulai dari Nabi Adam, manusia pertama, sampai akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu menyampaikan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada hadis tentang perilaku toleransi. Hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan kedudukan manusia yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abi Hurairah rafa'ahullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanduru ila a'malikum wa qulubikum, rawahu Ibnu Majah.
yang artinya dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, bentuk, dan harta benda kalian, tetapi Allah hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dari amal dan hati kalian itu adalah ketakwaan kalian. Selain itu ada riwayat dari Ahmad, hadisnya berikut. Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilallahi qala al hanifiyatus samhah, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda, al-hanifiyah as-samhah, yang artinya yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tentang perintah bertoleransi dan menghargai perbedaan antar muslim sebagai saudara, salah satunya diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melihat dari hadis ini, orang Islam dengan orang Islam yang lain itu bagaikan saudara, ya, dibagaikan saudara, diibaratkan seperti bangunan. Antara bangunan di dalam satu bangunan itu mulai dari ada dasar, kemudian ada tembok, kemudian ada genteng, ada asbes, ada tiang-tiang dan lain-lain. Ada batu bata, ada pasir, kemudian disusun batu bata tadi disusun dengan pasir, kemudian ditambahi semen lagi. Nah, ibaratnya seperti itu, saling menguatkan satu sama lain. Kalau tidak seandainya batu bata dan pasir kemudian semen tadi tidak disatukan, maka tidak akan menjadi sebuah bangunan. Ya, berceceran begitu ya. Batu bata ya batu bata wes. Gak bisa kalau tidak disatukan, maka tidak disebut bangunan. Makanya satu muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Kalau tidak diibaratkan seperti bangunan tadi, maka satu muslim dengan satu muslim yang lainnya tidak ada saling menguatkan satu sama lainnya. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi kita bicarakan, bahwasanya banyak sekali agama-agama di dunia ini. Ada yang bermacam-macam, ada yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah ya lain-lain. Tapi yang diakui oleh Allah hanyalah satu. Apa itu? Yaitu agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan membawa agama Islam, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah, inayah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.